Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait, Mujahid fisabilillah, Bapak Haji Roni Iswara bersama khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, maka Ramadan itu sendiri dapat julukan sebagai Sayyidus Syuhur, Allah, penghulunya bulan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur, induknya bulan. Kemudian Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan gelar menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau sudah berhubungan dengan Quran, semua mendapatkan gelar keistimewaan. Allah. Rasulullah mendapatkan Al-Quran, gelarnya apa tadi? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Kemudian Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad mendapat gelar apa? Khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ini kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran, semuanya menjadi mulia. Anda warna kulitnya hitam, datang dari timur sana, ketika ada dalam dirimu Al-Quran, kamu menjadi mulia. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, rumah itu menjadi mulia. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Maka dulu di Madinah ada salah seorang laki-laki tua, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kakek-kakek ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi setiap hari 5 waktu dia sholat di Masjid Nabawi. Setiap kali dia selesai sholat di Masjid Nabawi, dia pegang Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Dia baca nggak bisa, dia buta huruf. Yang ia lakukan adalah dia datangi orang yang duduk-duduk di dalam Masjid Nabawi. Dia samperin, dia datangi, bolehkah baca Quran buat saya? Dan begitu terus. 5 waktu di Masjid Nabawi. Terus dia bawa Quran, minta orang bacakan buat dia. Orangnya sudah tua dan tua. Hingga suatu hari habis asar di hari Kamis, dan biasanya dia sampai buka puasa di Masjid Nabawi. Selesai asar, dia ketemu ada satu anak muda lagi duduk santai sama teman-temannya. Dia bilang, boleh baca buat saya Al-Quran. Dibacakan buat dia. Lalu pada waktu itu bertemu dengan ayat sajadah. Ketika bertemu dengan ayat sajadah, berhentilah anak ini membaca, anak muda ini. Dia sujud. Dan laki-laki tua pun ini ikut sujud. Setelah sekian lama sujud, bangun dia, ingin meneruskan bacaannya. Anak muda ini ketika bangun mau meneruskan bacaannya, laki-laki tua ini masih sujud. Dia nunggu, mungkin lama permintaannya. Sekian lama dia tunggu, tidak bangun-bangun. Anak muda ini bilang, ya Syekh. Bilang sama dia, ya Syekh. Di Timur Tengah, panggilan Syekh itu maknanya dua. Yang pertama, dia orang alim. Yang kedua, orang yang sudah tua renta dipanggil dengan Syekh. Dia bilang, ya Syekh. Tidak ada respon. Dan ternyata, dia sudah meninggal dunia. Dari sini kita ambil hikmah apa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, Allah muliakan dia walaupun dia tidak bisa baca Al-Quran. Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan dia meninggal dunia dalam keadaan puasa sunnah, yang pertama. Yang kedua dalam keadaan wudu. Yang ketiga habis sholat asar. Yang keempat dalam keadaan sujud. Yang kelima di dalam Masjid An-Nabawi. 5 dia dapat. Yang tidak semua orang bisa dapat hal seperti ini. Titipkan kepadanya baik secara sembunyi ataupun terang-terang. Apa yang dia dapatkan? Untuk Al-Quran, Allah mengatakan
liwafiyahum ujurahum. Allah akan cukupkan pahalanya. Ada ulama ahli tafsir mengatakan kata ujur bisa berarti ujrah. Allah akan cukupkan gajinya. Orang yang bersama Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, gajinya Allah cukupin. Memang dia dapat bayaran dari atasannya, mungkin pimpinannya, tapi yang menentukan besar kecilnya siapa? Allah. Ini janji Allah, kita harus percaya. Liwafiyahum ujurahum, Allah cukupkan peruntukan dunianya. Wa yazidahum min fadli. Kalau dia orang mulia, kalau dia sudah jadi orang kaya, dia orang terhormat, hidupnya bersama Al-Quran, Allah akan tambahkan kemuliaannya. Allah akan jaga kehormatannya dengan diberkati Quran. Tadi guru kita di awal ini sudah mengatakan betapa orang yang bersama Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan rumah yang diisi dengan Al-Quran sesuai dengan sabda Rasul, innal buyutan lati tuqra'u fiha al-Quran. Rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran mendapatkan 3 keistimewaan kebenaran. Taksul khairu. Rumah-rumah tersebut banyak kebaikan masuk. Kalau rumahnya dapat ada keberkahan, bukan pasang kaligrafi. Yang kedua, tahduruhul malaikah. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, malaikat masuk. Kosong. Yang ketiga, angkat aja dulu. tahduruhus syayatin. Kenapa Pak? Angkat. Diangkat aja. Buat nasi kalau Iya, nggak apa-apa. nanti dingin. Malaikat masuk. Mau syuting doang, bentar. Terbalikin lagi. Setan akan lari keluar. Terakhir, ada teman saya dulu waktu di pasar sarjana, Ustaz, diundang sama seorang pengusaha. 1 minggu 2 hari datang ke rumahnya hanya buat ngaji tok. Ini pengusaha ini dulunya diajarin 1 minggu 2 kali datang ke rumahnya. Dan pengusaha ini kadang ada di rumahnya, kadang nggak ada, tapi tetap anaknya menikah diurusin semua. Pengusaha ini bilang, waktu zaman-zamannya Krispon dulu, pengusaha ini ngomong sama Ustaz, saya yakin berkat Quran, karena saya panggil Ustaz ngaji di tempat saya. Teman-teman saya pengusaha yang lain lagi teriak tentang Krispon, saya nggak ngerasa tuh. Yang lain pada potong gaji, pada berhentikan karyawannya, saya enggak tuh. Saya yakin berkat Quran. Ini bayangin, dia nggak ngaji, dia suruh orang datang di rumahnya untuk ngaji, dia sudah dapat efek keberkahan Al-Quran. Apalagi dia juga ikut ngaji. Quran ini dibacain saja kita disuruh diam. Wa idza quri'al Qur'anu fas. Kata fastami itu mendengarkan dengan seksama dan pasang telinga dan serius. Wa ansitu dan diam. Agar apa? La'allakum turhamun. Jadi hanya dengar saja sudah dapat rahmat. Apalagi mereka-mereka ini yang hidupnya, jiwanya, raganya bersama Al-Quran. Semoga Allah himpunkan kita di yaumul akhir bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maafkan saya lagi. Nah, ada waktu beberapa menit aja ini. Pada kesempatan ini saya ingin tentu menyampaikan kepada santri-santri khususnya itu terus semua kan nanti bakal menjadi hafal Quran semua ya kan, habis Quran. Kalau menghafal Quran kemudian 6.336 ayat bisa terhafal di luar kepala, sungguh luar biasa. Nah, sebagai saya seorang pastor, saya hanya ingin mengusulkan sebaiknya antum di lapangan ketemunya pasti misionaris. Tidak pernah ketemu di lapangan ketemu udah Hindu di komputer. Setiap dakwanan di antum ketemu selalu misionaris, ya kan? Nah, bagaimana antum menghadapi mereka? Ya, dan antum harus tahu ayat-ayat Al-Quran mana yang sering digunakan oleh para misionaris, ya kan?